Ya, selamat siang Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Jumat 31 Mei 2024. Dan tentunya di akhir bulan seperti ini, tentunya kami senantiasa membagikan informasi yang terupdate dan juga dibutuhkan oleh Tribuners, dimulai dari halaman 1 hingga halaman 16 di edisi Tribun Timur Cetak setiap harinya. Dan di edisi kali ini kita sudah memiliki beberapa headline yang tentunya juga memantik kita untuk membaca lebih lanjut terkait polemik W Super Club di Makassar. Ini merupakan satu tempat hiburan baru yang baru saja diresmikan, dan tentunya ada statement langsung yang disampaikan oleh Dani Pomanto selaku Wali Kota Makassar bahwa memang tidak tepat kalau protes dialamatkan ke pemerintah kota karena otoritasnya bukan pada kami. Nah, ini kan juga berseliweran di sosial media nih, tentunya Tribuners udah lihat juga dari segi visual atau juga caption-caption yang beredar bahwa memang ada beberapa elemen yang tidak setuju dengan hadirnya W Super Club di Kota Makassar ini. Dan W Super Club Makassar berujung polemik. Padahal klub malam ini baru saja diresmikan di kawasan Center Point of Indonesia CPI pada Senin 27 Mei kemarin. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea meresmikan langsung klub malam ini. Organisasi masyarakat atau yang disingkat dengan Ormas ramai-ramai menolak kehadiran tempat hiburan malam atau yang disingkat dengan THM ini. Nah, adapun grafis yang kami tayangkan juga di halaman pertama dan tentunya di layar kaca Anda saat ini, ada beberapa informasi seperti dari segi standar pelayanan, surat izin usaha klub malam, kemudian apa alasan izin W Super Club terbit, kemudian ada organisasi atau elemen siapa saja yang menolak hadirnya W Super Club Makassar ini, dan bagaimana kronologis polemik yang terjadi. Nah, dari headline polemik W Super Club Makassar ini, tentunya kami juga sudah menampilkan informasi bahwa DPM PTSP sudah mengakui bahwa hal ini memenuhi syarat. Nah, sedangkan Ormas sendiri menolak. Untuk itu, kita juga menampilkan selaras dengan yang kami tayangkan, DPM PTSP sudah akui memenuhi syarat. Adapun standar pelayanan surat izin usaha klub malam ini, yang pertama adalah mengisi surat permohonan bermaterai 6.000 dengan lampirannya. Tentunya ini hal yang biasa. Kemudian ada juga salinan izin mendirikan bangunan atau IMB PBG, dan fotokopi surat izin tempat usaha situ dengan menunjukkan aslinya. Ada juga fotokopi SIUP dan TDP, dan kemudian daftar fasilitas dan izin pariwisata, yang dimaksud adalah izin karaoke dan juga izin minuman beralkohol dan lain-lain. Ada juga daftar tenaga kerja dan foto izin ketenaga kerjaan. Fotokopi bukti penguasaan tanah, yang dimaksud adalah sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perikatan jual beli. Kemudian standar pelayanan lainnya adalah fotokopi akte pendirian perusahaan yang berbadan usaha dan pengesahan badan hukum di Departemen Hukum dan HAM bagi PT di Pengadilan Negeri bagi CV. Ada juga dokumen izin lingkungan yang memenuhi UKL, UPL, dan juga AMDAL. Yang terbaru sebanyak 1 rangkap. Kemudian ada pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, materai 6.000 sebanyak 2 lembar, dan kemudian dana lokasi juga data fasilitas maksud saya. Kemudian rekomendasi tim teknis. Nah, ini merupakan syarat atau standar pelayanan surat izin usaha klub malam. Kemudian, alasan izin W Super Club terbit ini karena kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangan atau KKPR yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi. Nah, dokumen pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan dokumen persetujuan bangunan gedung diterbitkan pemerintah Kota Makassar. Nah, ini kalau dari segi W Super Club-nya sendiri, inilah alasan diterbitkannya atau alasan diresmikannya W Super Club. Nah, sedangkan dari Wali Kota Makassar, adapun protes-protes yang diberikan oleh beberapa elemen atau stakeholder yang tidak senang atau tidak merasa pantas hadirnya tempat hiburan ini, alasan dari pemantau bahwa tidak tepat untuk dialamatkan ke pemerintah Kota Makassar. Nah, sejalan dengan itu, organisasi yang menolak ada dari pimpinan daerah Muhammadiyah Makassar, ada PC Nahdlatul Ulama atau NU Kota Makassar, kemudian ada juga Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan, ada HMI,
ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Hasanuddin, kemudian ada juga pimpinan wilayah Syarikat Islam Indonesia Sulawesi Selatan, ada juga fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Makassar, dan 3 lainnya adalah Forum Umat Islam Bersatu atau FUIB Sulsel, bahkan Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rashid Ali, dan juga Daidash Atlatif. Ini merupakan beberapa orang atau juga organisasi yang menolak hadirnya W Super Club Makassar. Dan untuk kronologisnya seperti yang disampaikan Vio, tadi di pertama kali Vio sampaikan sudah diresmikan pada Senin 27 Mei oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Kemudian Rabu 29 Mei 2024, PD Muhammadiyah Makassar mengirimkan surat ke pemerintah Kota Makassar untuk menolak W Super Club. MUI Sulsel mengeluarkan pernyataan sikap menolak hadirnya W Super Club di Kota Makassar. Berlanjut pada Kamis 30 Mei, tepatnya di hari kemarin, pernyataan sikap itu dikeluarkan MUI Sulsel berdasarkan surat nomor sekian, dan juga MUI menyinggung jarak W Super Club dengan Masjid Kubah 99 Asmaul Husna yang berdekatan. Ya, ini juga tentu menjadi polemik, dan Ormas Islam pun ramai-ramai menolak W Super Club berdiri di tanah Makassar atau di Kota Makassar. Sejalan dengan hal itu, tentunya ini ada catatan kaki di samping headline polemik W Super Club Makassar nih. Catatan kaki yang dimaksud di sini adalah WSC, akankah Pemkot dan Pemprov Tuli? Nah, Hotman Paris Hutapea menjelaskan W Super Club merupakan restoran yang dibuka untuk kalangan elit di Kota Makassar. Dengan statement bahwa pembukaan WSC clear, tidak ada hal-hal ilegal, bahkan kita di Jakarta sudah puluhan, sekarang lagi bangun di Bangkok dan Kuala Lumpur, kata Hotman. Nah, di Makassar WSC dibangun di kawasan CPI dan digadang-gadang bakal menjadi pusat tempat hiburan terbesar di kota ini. Kemudian Holy Wings yang namanya dulu sebelum dicabut izinnya yang kini diubah menjadi WSC beroperasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Konsep Holy Wings sendiri terinspirasi dari restoran Steak Holy Co. Dan bisnis Holy Wings menaungi selanjutnya akan diarahkan kita ke halaman 7. Namun sebelum itu kita ke bagian atas dulu. Ini merupakan kolom Andi Suruji dengan headline menunggu kinerja ekonomi Profesor Administrasi. What a mess. Nah, ini pertanyaan pertama, what a mess. Apa yang kacau atau dalam bahasa Makassar mungkin tepatnya lake mokomai. Begitulah saya membuka komentar ketika diberi kesempatan bicara dalam forum Sulsel Talk yang digelar oleh Bank Indonesia. Saya dalam hal ini Andi Suruji mengajukan pertanyaan itu karena penasaran melihat angka-angka terbaru kinerja perekonomian Sulawesi Selatan. Bagi banyak orang mungkin biasa-biasa saja, merasa tidak ada sesuatu yang perlu dirisaukan, tapi bagi Andi Suruji, perekonomian Sulsel sedang tidak baik-baik saja. Menutup tahun 2023 lalu, perekonomian nasional mencatat pertumbuhan positif sebanyak 5,05%. Sedikit menurun dibandingkan angka pertumbuhan di tahun 2022 yang sebesar 5,31%. Disinilah kerisauan Andi Suruji mulai. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 2023 hanya 4,51% dari tahun sebelumnya. Nah, setiap informasi dari halaman 1 kita akan diarahkan ke halaman 7 untuk informasi lebih lengkapnya. Namun sebelum itu kita masih punya 2 headline di halaman pertama, yaitu cara sederhana hidup sehat tanpa obat kimia. Nah, ini saatnya memilih opsi lebih sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, tak jarang kita mengeluhkan kesehatan. Paparan radikal bebas menggerus pertahanan tubuh dan memicu munculnya berbagai penyakit. Dalam podcast Ngobrol Sehat, Tribun Timur edisi Kamis 23 Mei 2024, National Sales Manager Uni Health Soho Global Health, Ricky Triadi menjelaskan seperti apa radikal bebas dan cara menangkalnya tanpa obat kimia. Yang tentunya dipandu oleh host Ocha Alim. Adapun beberapa pertanyaannya, yaitu pertama secara general kita akan mempertanyakan apa sebenarnya radikal bebas itu, kemudian dibantu jawab oleh narasumber kita. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners bisa akses ke halaman 7 atau juga bisa langsung ke kanal YouTube kami, memilih bagian live atau di search aja cara sederhana hidup sehat tanpa obat kimia. Nanti langsung diberikan tampilan
visual dan juga audionya. Dan yang terakhir di halaman pertama adalah jemaah haji Serambi Mekah Ashifa daftar di usia 7 tahun. Ini laporan on the spot Haji 2024 oleh rekan kami yang sedang melaporkan, yang bertugas di Arab Saudi, AS Kambi, selaku wartawan Tribun Timur nih. Nah, jemaah haji Indonesia lainnya sudah hampir 130 juta di Tanah Suci. Tapi jemaah haji Aceh baru saja tiba. Padahal Aceh adalah kawasan terdekat dari Arab Saudi di Nusantara. Jemaah haji Indonesia dari Serambi Mekah baru tiba di Tanah Suci pada Kamis 30 Mei 2024 dini hari. Saat jemaah dari daerah lain sudah ribuan di Madinah dan Mekah, dari Aceh baru sebanyak 393 orang. Hingga Rabu 29 Mei 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, jemaah haji yang, nah tentunya kita akan diarahkan lagi ke halaman 7, namun sebelum itu, ini juga satu informasi penting di halaman pertama bahwa sehubungan dengan hari kelahiran Pancasila yang ditetapkan, sebagai hari libur nasional, maka Tribun Timur Cetak tidak terbit pada hari Sabtu, tepatnya di hari esok, tanggal 1 Juni 2024. Dan Tribun Timur Cetak akan terbit kembali pada Minggu 2 Juni 2024. Namun tidak perlu dikhawatirkan, untuk update berita terbaru Tribun Timur bisa langsung diakses di tribuntimur.com atau juga bisa ke kanal YouTube kami, YouTube Tribun Timur, juga Facebook Tribun Timur. Dan ini sebelum kita juga melangkah ke halaman selanjutnya Tribuners, kita juga tak henti-hentinya, sampaikan bahwa untuk berlangganan bersama kami, bisa menghubungi kami di nomor telepon 0411-811-5500 atau juga bisa menghubungi kami via SMS atau juga WA di nomor 081-1413-5555. Ini tak henti-hentinya Vio sampaikan, dan biasanya Vio sampaikan di awal. Namun tadi karena kita juga sudah dipantik oleh beberapa headline, kita langsung saja dibacakan informasinya. Dan selanjutnya beralih ke halaman selanjutnya, ada rubrik nasional, rubrik Tribun Haji, rubrik bisnis, kampus, hingga mata lokal memilih. Namun kita akan bacakan di halaman 8. Nah, halaman 8 ini kita sudah memberikan informasi. Ya, halaman 8 ini kita menampilkan informasi Goa raih opini WTP ke-12 kalinya. Nah, ini informasi dari pemerintah Kabupaten Goa yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian ke-12 kalinya atas laporan hasil pemeriksaan LHP atau yang disingkat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Rabu 29 Mei 2024. Ini adalah informasi lebih lengkapnya. Goa raih opini WTP ke-12 kalinya. Dan tentunya ada juga kami tampilkan senyum manis dari Bupati Kabupaten Goa, Bapak Adnan Purita Ihsan. Dan adapun faktor-faktor yang memengaruhi opini atau juga Goa yang telah meraih WTP selama 12 kali, dimulai dari tahun 2011, kemudian ya bahkan tidak ada pernah kosong ya dari tahun ke tahun. Dari 2011 hingga 2023 Goa selalu meraih WTP. Nah, faktor yang memengaruhi opini ini adalah bagaimana konsistensi dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Kemudian faktor kedua adalah kecukupan informasi dalam laporan. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD. Dan yang terakhir adalah efektivitas sistem pengendalian intern. Nah, mungkin kita ulas sedikit dulu informasi yang disampaikan oleh Bupati Goa sendiri. Mungkin tentunya ada ucapan terima kasih dan juga sebagainya. Nah, kalau dari Bupati Goa sendiri mengungkapkan rasa terima kasih karena Goa mampu meraih WTP ke-12 kalinya dari BPK Republik Indonesia. Dan menurutnya opini WTP ini merupakan salah satu hal penting dalam memajukan daerah. Dengan statement yang berbunyi, Alhamdulillah Goa berhasil meraih opini WTP ke-12 kalinya. Dan setiap penyerahan opini menjadi agenda penting bagi seluruh daerah. Karena jika ingin membangun daerah, maka kuncinya harus mendapat opini WTP dari BPK. Nah, ini semua berkat kerja keras SKPD dan menjadi komitmen kita bersama kabupaten kota lainnya. Jelasnya, dan dirinya juga mengapresiasi tim BPK yang melakukan pemeriksaan
Adnan menyebut tim BPK yang bertugas merupakan tim yang baik dalam menyampaikan sehingga seluruh rekomendasi yang diberikan mampu ditindaklanjuti. Sementara Kepala BPKR Republik Indonesia Sulsel, Amin Adab Bangun mengatakan penyerahan LHP atas LKPD ini diserahkan secara bertahap di mana khusus saat ini diberikan kepada 5 pemerintah kabupaten yakni Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, ada juga Kabupaten Bulukumba, Pindrang, dan Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pada kesempatan itu dirinya menyampaikan ada 4 kriteria BPK dalam memberikan opini atas LKPD. Kabupaten kota salah satunya yakni konsistensi dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Kecukupan informasi yang sepertinya tadi Vio sampaikan di halaman di bagian bawah sini ada 4 poin yang kami tampilkan juga. Apa sih yang menjadi alasan dari Kabupaten Goa sudah 12 kali berturut-turut mendapat WTP. Dan pada penyerahan ini Bupati Goa turut didampingi Wakil Bupati Goa Abdul Rauf Malagani, juga PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Goa yakni Abdul Karim Dania, juga Ketua DPRD Kabupaten Goa Raifuddin, dan pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Goa. Dan itulah kami juga mengucapkan selamat atas Kabupaten Goa yang sudah mendapat WTP selama 12 kali. Tentunya ini merupakan konsistensi dan juga kerja-kerja yang selalu berkontinuitas. Selanjutnya di halaman terakhir yang akan kami review atau yang kami bacakan dan juga kami bagikan informasinya, yaitu di halaman 16 di edisi Tribun Timur Cetak setiap harinya, kami menampilkan informasi terkait PSM dengan rubrik Tribun PSM nih. Ya, Tribun PSM ini ada beberapa informasi. Yang pertama adalah 7 pemain ditaksir banyak klub. Nah, 7 pemain ditaksir banyak klub ini diantaranya ada Yakob Sayuri, kemudian Safrudin Tahar, Kenso Nambu, Yance Sayuri, Reza Pratama, Harlan Suardi, Victor Dethan. Kemudian, Tribuners juga bisa langsung lihat di layar kaca Anda saat ini. Kami sudah menampilkan juga profilnya. Profil dari figur-figur yang berpotensi ditaksir banyak klub. Mengapa demikian? Tentunya kami juga sudah menampilkan juga nih, ada beberapa informasi mengenai jumlah mainnya, jumlah golnya, kemudian ada assist, ada durasi atau menit, kemudian kartu kuning dan juga kartu merah. Nah, ini mungkin yang krusial juga adalah mengenai kartu kuning dan juga kartu merah nih. Untuk beberapa pemain masih ada yang untuk kartu merahnya masih terbilang 0 atau tidak ada sama sekali. Di antaranya ada Yakob Sayuri, kemudian Kenso Nambu juga masih punya skor kartu merah hanya 0. Kemudian peserta lainnya adalah Yance Sayuri, juga masih 0 kartu merahnya. Kartu merah Reza Pertama juga 0, dan Harlan Suardi kartu merah dan juga kartu kuning masih 0. Jadi yang paling aman mungkin saat ini istilahnya dari permainan pelanggaran kartu merah, kartu kuning itu adalah Harlan Suardi. Namun untuk jumlah main yang terbanyak di angka 31 yang dimiliki oleh Kenso Nambu dan juga Yance Sayuri. Untuk gol sendiri yang paling banyak mencetak gol adalah Kenso Nambu di angka 14, sedangkan save di angka 85 adalah Reza Pratama. Nah, penggawa PSM Makassar laris manis jelang jendela transfer dibuka. Untuk informasi lebih lengkapnya, pemain PSM Makassar laris manis jelang bursa transfer 2024-2025 dibuka. Sebanyak 7 pemain saat ini dibidik sejumlah klub. Mereka terus digoda untuk meninggalkan kota Makassar. 7 pemain tersebut yakni beberapa nama yang sudah Vio sampaikan tadi di awal. Kemudian, Yakob, Yance, Safrudin, dan Kenso bisa pergi dengan cuma-cuma. Pasalnya, kontrak 4 pemain ini berakhir di akhir musim 2023-2024. Sampai sekarang belum ada pengumuman dari manajemen PSM Makassar terkait perpanjangan kontrak 4 pemain tersebut. Sedangkan Dethan, Reza, dan Harlan masih terikat kontrak hingga 2026. Jadi klub yang ingin menggunakan tenaga mereka harus membayar klausul sisa kontrak. Yakob dan Yance dibidik 2 klub promosi Malut United dan PSBS Biak.
Kemudian Persebaya Surabaya turut meramaikan perburuan untuk mendapatkan tanda tangan Yakob dan Yance. Nah, Yakob dan Yance menjadi andalan PSM Makassar di sayap penyerangan. Total musim ini, Yakob dan Yance membukukan 6 gol dan 4 assist. Rincinya Yakob 4 gol dan 2 assist, sedangkan Yance mengemas 2 gol dan 2 assist. Nah, kemudian Yakob sendiri usai laga PSM Makassar versus Rans Nusantara FC di Stadion Batakan pada 31 April 2024 mengatakan, laga tersebut mungkin menjadi pertandingan terakhir membela PSM Makassar. Ia sangat berterima kasih kepada PSM Makassar atas kesempatan diberikan selama ini. Lalu, Safrudin Tahar juga menjadi incaran Malut United. Nah, Safrudin menjadi pilar jantung pertahanan. Kemudian peluang Safrudin meninggalkan Laskar Pinisi cukup besar, mengingat pemain berusia 30 tahun itu kelahiran Ternate, Maluku Utara. Sebagai putra daerah tentunya mudah baginya untuk bergabung ke Malut United. Ya, Malut United juga membidik pemain muda PSM Makassar atas nama Victor Detan. Nah, Victor Detan ini merupakan pemain muda dan pemain nomor punggung 7 ini diuncar untuk menjaga kedalaman skuad klub kebanggaan masyarakat Maluku Utara tersebut. Dari informasi itu kita juga ada informasi legenda PSM Makassar Anwar Liko mengatakan bahwa pemain diincar tentu membuktikan kualitas yang dimiliki oleh PSM Makassar. Mereka sukses menjalankan pembinaan. Nah, bukti pembinaan berjalan baik, maka hal ini wajar bagi sejumlah pemain PSM Makassar yang menjadi buruan klub Liga 1 maupun Liga 2. Kemudian, sementara media official PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengaku tak heran jika pemain diincar banyak tim. Pasalnya mereka memberikan kontribusi nyata kepada klub pemilik 7 gelar juara Liga Indonesia ini. Meski demikian, menurut Sulaiman, pemain pergi sudah hal biasa dalam sepak bola. Pihaknya tentu berusaha mempertahankan pemain yang berkontribusi untuk tim. Namun di lain sisi, terkadang sang pemain memilih untuk pergi. Pihaknya pun menghormati keputusan pemain. Ya, tentunya hal ini juga sering kita jumpai dalam satu organisasi mungkin atau satu perkumpulan atau satu klub. Tentunya ada yang datang atau juga ada yang pergi. Nah, untuk itu informasi 7 pemain ditaksir banyak klub ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini. Tentunya terima kasih Tribuners sudah menyaksikan program Highlight Tribun Timur Cetak di edisi Jumat 31 Mei 2024 hari ini. Jangan lupa saksikan program Highlight Tribun Timur Cetak setiap harinya. Namun khusus untuk hari esok kami libur karena bertepatan dengan hari libur nasional, di mana hari kelahiran Pancasila, dan akan terbit pada tanggal 2 Juni 2024, tepatnya di hari Minggu. Namun untuk informasi lebih lengkap dan terupdate, Tribuners bisa akses di website kami www.tribuntimur.com, juga ke kanal YouTube kami, juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu, saya Fiorina Jaretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.